Walau anna ahlal qura, seandainya penduduk satu negeri itu, mayoritas penduduknya amanu wattaqau, iman sama takwa saja, Allah sudah pastikan la fatahna, pasti kata Allah, aku bukakan berkah, barokat, berkah yang banyak. Lingkungannya aman, fisiknya sehat, punya makan buat sehari, faqad zinat lahumud dunya. Allah udah kasih dunia sama kita. Harus banyak syukur. Apalagi kita buka tuh kulkas, penuh buat sepekan cukup. Harus lebih syukur lagi. Orang itu akan Allah wafatkan sesuai dengan kebiasaannya. Jadi kalau ada orang wafat dalam keadaan sujud, itu bukan instan, itu proses panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumi yub'atsun. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Di waktu maghrib ini Allah masih karuniakan nikmat pada kita semua bisa hadir di salah satu tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Inna ahabbal makan indallahil masajid. Rasul mengatakan tempat yang paling dicintai oleh Allah di muka bumi ini adalah masjid. Salawat salam kita limpah curah pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan uswah hasanah kita. Semoga Allah berikan kita rizki, keistiqomahan untuk senantiasa mampu menghidupkan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis Rasul katakan, man ahya sunnati faqad ahabbani. Siapa yang senantiasa menghidupkan sunnahku berarti dia mencintai aku. Wa man ahabbani ma'i fil jannah. Dan siapa yang mencintai aku bersamaku dalam satu surga. Mudah-mudahan kita ya paling enggak bertetanggalah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf suaranya habis ini, makanya saya bawa air hangat. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, penyebab turunnya musibah. Di dalam sebuah ayat yang sering sekali kita dengar, ini sering disampaikan setiap khutbah Jumat, surat Al-A'raf ini. Ayat 98. Walau anna ahlal qura, seandainya penduduk satu negeri itu, mayoritas penduduknya amanu wattaqau, iman sama takwa saja, Allah sudah pastikan la fatahna, pasti kata Allah, aku bukakan berkah, barokat, berkah yang banyak. Minas sama, hujan turun gak bakal banjir karena berkah hujannya. Wal ard, buminya nggak akan getar-getar. Sekarang kan dikit-dikit goyang. Tebingnya nggak akan longsor, gunungnya nggak akan meletus. Ketika penduduk negeri itu mayoritas amanu wattaqau, iman takwa sama Allah. Tapi Allah sendiri katakan di ayat itu walakin kazzabu, akan tetapi mayoritas penduduk negeri itu dia nggak beriman, dia nggak takwa sama Allah. Maka Allah katakan apa? Fa'akhadnahum, maka aku azab mereka bima kanu yaksibun, sesuai dengan kadar kemaksiatan yang sudah dilakukan penduduk satu negeri itu. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, walakin kazzabu, akan tetapi Allah sendiri menjawabnya, penduduk negeri itu kebanyakan tidak beriman, tidak takwa. Fa'akhadnahum, aku azab mereka sesuai dengan kadar kemaksiatan yang dilakukan di penduduk negeri itu.
Makanya kita lihat kalau gunung sekarang meletus kok dahsyat ya. 2 tahun lalu nggak kayak begini. Jawabannya gampang Pak. 2 tahun lalu maksiatnya nggak kayak sekarang. Berarti nanti kalau lebih dahsyat masih lebih dahsyat lagi. Karena bimakanu yaksibun kata Allah. Sesuai dengan kadar kemaksiatan yang dilakukan penduduk negeri. Maka kita lihat tuh banyak kejadian-kejadian musibah-musibah bencana. Jauh lebih dahsyat dari sebelumnya. Karena kemaksiatan pun sangat luar biasa sekarang. Kemudian di ayat berikutnya Allah katakan, awa amina ahlul qura. Apakah penduduk negeri itu merasa aman dari azabku? Ayyatiyahum ba'suna bayatan. Aku kalau nurunin azab kata Allah, sering itu bayatan malam. Wahum naimun, ketika kalian sedang tidur. Bangun-bangun udah ngambang. Bangun-bangun rumah sudah hancur. Maka ada sebuah hadis yang sering disampaikan oleh Nabi apa? Man asbaha aminan fi syirbi. Merupakan nikmat itu adalah kapan? Ketika kita dibangunkan pagi hari, lingkungan sekitar kita aman. Nggak ada musibah, nggak ada bencana, aman. Aminan fi syirbi. Mu'afan li jasadi, badannya sehat. Karena banyak orang bangun kakinya nggak bisa gerak. Baru bangun sakit. Ini kalau baru bangun sehat, nikmat ini. Wa inda qutu yaumi, punya makanan hari itu aja. Mau besok nggak punya terserah. Kalau sudah dapat itu aja, aminan fi syirbi, mu'afan li jasadi, inda qutu yaumihi. Lingkungannya aman, fisiknya sehat, punya makan buat sehari, faqad zinat lahumud dunya. Allah udah kasih dunia sama kita. Harus banyak syukur. Apalagi kita buka tuh kulkas, penuh buat sepekan cukup. Harus lebih syukur lagi. Sekarang enggak ada syukur-syukurnya. Bahkan orang sekarang ini khawatir dengan sesuatu yang sudah dijamin. Dan jarang khawatir kepada sesuatu yang belum dijamin. Rizki sudah dijamin belum? Sudah. Kenapa kita banyak yang khawatir? Binatang melata kata Allah. Dabatin fil ardi. Dabah. Dabah itu binatang melata. Cacing. Gelap di bawah tanah. Illa alallahi rizq. Udah dijamin rizkinya apalagi kita. Cicak aja yang plok rizkinya terbang gak pernah stres. Banyak orang stres. Surga kita belum dijamin. Nikmat kubur kita belum dijamin. Jarang yang khawatir. Awa amin ahlul qura ayyatiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun. Aku kalau nurunin azab malam hari kata Allah. Ketika kalian sedang tidur. Awa amina ahlul qura, atau masih rasa aman lagi? Ayyatiyahum ba'suna duham nahum ya'labun. Aku turunin azabku kalau enggak di waktu duha. Kalian sedang asik main anak-anak kalian. Turun azab. Afa aminu makrallah. Masih merasa aman juga dari makarnya Allah. Fala ya'manu makrallah illa qaumul khasirun. Tidak ada yang merasa aman dari murkanya Allah. Dari makarnya Allah. Kecuali kelak dia akan menjadi orang-orang yang rugi. Nah jamaah yang dirahmati oleh Allah. Jadi penyebab musibah ini adalah banyaknya maksiat. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan an Abdullah bin Umar. Dari Abdullah bin Umar qala, dia berkata, aqbala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mendatangi kami. Faqala, dan dia berkata, ya ma'syaral muhajirin. Hai sekalian orang-orang muhajirin, khamsun idza tulitum bihinna wa a'udzu billahi an tudrikuhunna. Ada 5 perkara yang kalian kalau sudah temui 5 perkara itu, dan aku berlindung dengan 5 perkara itu. Mudah-mudahan aku gak ketemu, kata Nabi. Kalau itu terjadi, apa yang terjadi? Illa fasya fihim ta'un, akan menyebar wabah penyakit macam-macam. Wal auja, musibah aneh-aneh. Apa 5 perkara itu? Yang pertama, tazharul fahisyata fi qaumin qad hatta yu'linu biha. Sudah terang-terangannya perzinahan. Orang berzina terang-terangan.
Bahkan ada iklannya banyak. Terjadi nggak di zaman ini jemaah? Lam tazharul fakhishah fi qaumin qad hatta yu'linu biha. Bahkan sudah diumumkan, diterangkan. Di sini lokalisasinya tempat berzina. Di sini tempat maksiat. Bahkan tadi saya lihat berita. Ada perempuan yang tidak baik dibunuh oleh pelanggannya umur 21 tahun. Karena tidak puas, Masya Allah. Meninggal su'ul khotimah. Di antara sifat kematian dalam kitab At-Tazkirah, An-nasu mata ala ma'asya alaih. Orang itu akan Allah wafatkan sesuai dengan kebiasaannya. Jadi kalau ada orang wafat dalam keadaan sujud, itu bukan instan, itu proses panjang. Berarti orang ini taat sama Allah. Dia sudah lama melakukan ketaatan. Begitu juga sebaliknya, ada orang na'udzubillah min dzalik meninggal di atas perut wanita yang tidak halal. Ini bukan satu dua, sekali dia lakukan. Pasti sudah berkali-kali. Allah kasih kok kesempatan dia taubat. Tapi dia nggak gunakan itu. Sehingga Allah wafatkan su'ul khatim. Dan ini fahisyah ini luar biasa sekarang. Perzinahan di mana-mana. Bahkan kalau mau dicek, kalau ada 10 orang nikah, cek berapa yang normal itu. Bahkan dulu di Jakarta 10 orang yang nikah, 7 diantaranya sudah hamil di luar nikah. Karena saya dulu pernah praktek waktu kuliah di Jakarta. Saya kuliah dulu jurusan ahwal syakhsiyah, kuliah yang keduanya. Urusan kawin cerai, perebutan anak, bagi waris. Prakteknya di Departemen Agama di situ. Ada 10 misalnya orang nikah. Itu 5 kadang sudah pernah berzina. Bahkan sudah ada anak. Dan ini musibah ini. Kenapa musibah? Imam Syafi'i mengatakan az-zina huwa dain. Zina adalah hutang. Orang berzina itu ngutang. Maksudnya apa? Orang berzina kalau dia nggak tobat, anaknya pasti berzina. Atau anaknya akan dizinai. Ini bahaya zina pertama. Ada anak SD kelas 5 murid saya nanya begini. Ini anak kelas 5 pertanyaannya udah kayak mahasiswa. Pak, kalau ada orang pacaran, kemudian nikah, apa dosa-dosa selama pacaran diampuni oleh Allah? Masya Allah, saya kaget nih anak kelas 5 nanyanya keren begini. Yang udah nikah aja gak ada yang niat tobat malah. Artinya apa? Dia tahu pacaran itu gak baik. Dia tahu pacaran itu semi berzina. Bahkan mendekati zina. Bahkan tidak sedikit yang sudah berzina. Apakah dengan saya terima nikahnya terhapus dosa-dosa? Nggak ada cerita syarat taubat diterima itu nikah. Jadi orang yang pernah pacaran, pernah bergandengan tangan, pernah berzina, kemudian dia nikah, dosanya masih utuh. Kecuali dia taubatan nasuha. Kalau dia punya anak dari hasil zina, walaupun dia menikah dan dia sudah tobat, zina ini dosa warisan jemaah. Kasihan anaknya nggak bisa dinasabkan ke bapaknya. Iya, dia bapak biologisnya, tapi bukan bapak syariatnya. Yang kita butuh nasab syariat, bukan nasab biologis. Nggak bisa dinasabkan ke bapaknya. Kalau nggak ada nasab ke bapaknya, nggak dapat waris. Kalau dia anak perempuan, bapaknya nggak boleh jadi sak dari wali nikah. Kalau nekat bapaknya mewalikan nikah, anaknya pun nggak sah nikahnya, dihitung berzina juga. Dosa zina ini luar biasa. Dan sekarang biasa. 3 bulan nikah tokcer langsung punya anak. Tetangga saya udah 12 tahun gak punya anak.
Dan sekarang itu biasa. Nah ini, makanya fasya fihimut ta'un, menyebarnya wabah. Macam-macam penyakit. Kemudian yang kedua adalah yang kusul mikyala wal mizan. Orang banyak curang dalam berbisnis, dalam jualan. Ngurangin timbangan. Banyak gak ini Pak beli bensin? Sering kecewa kan? Lo kalau setiap 1 liter dikurangin dikit aja, kali berapa ribu tuh. Belum bensin, belum yang lainnya. Maka Nabi mengatakan apa? Ahabbal makan indallahil masajid, tempat yang paling Allah cintai masjid. Dan tempat yang paling Allah benci aswaq, pasar dan mall. Bukan berarti kita nggak boleh ke situ. Artinya apa? Banyak kecurangan di situ. Sampai Allah turunin surat khusus. Nggak ada surat yang serem awalnya nama neraka kecuali 2 surat. Pertama adalah wailul lil mutaffifin. Akan dimasukkan jurang neraka jahanam namanya wail siapa? Al-mutaffif, yang suka curang dalam berjualan. Ini banyak sekarang. Sekilo beli duku Pak, sampai rumah, oh kurang seon. Nah ini hati-hati jemaah. Apalagi bentar lagi mau lebaran, banyak parsel, pas dibuka kadaluarsa isinya. Nah ini penipuan juga. Yang kusul mikyala wal mizan, orang mengurangi timbangan. Penyebab turunnya banyak musibah. Walam yamna'u zakata amwalihim, orang yang enggak bayar zakat mal. Seringnya bayar zakat mal. Kenapa vaksin? Biar bisa ke mall. Masya Allah. Jadi seolah-olah mal luar biasa. Mal, kenapa dinamakan mal? Mala yamilu, artinya miring. Makanya kalau mau nguji teman Pak, kasih dia megang duit. Kalau dia amanah megang duit, nih orang amanah pasti. Orang amanah megang yang lain, kalau megang duit gak amanah, gak bakal amanah. Kasih, pinjamin dia duit. On time gak dia balikin. Amanah gak dia megang duit. Kalau dia amanah, amanah nih Pak orang. Karena dia megang mal yang bikin miring aja bisa amanah. Tapi kalau yang lain-lain, artinya jamaah yang dirahmati oleh Allah. Ini banyak orang gak bayar zakat mal. Dan orang sering bayar zakat malnya, pernah saya sampaikan kalau nggak salah di sini itu Ramadan. Kenapa sih harus Ramadan bayar zakat mal? Ramadan itu bayar zakat fitri, zakat fitrah. Zakat mal itu nunggu haul sama nisab. Kalau nisab itu batas minimal wajib mengeluarkan zakat mal. Berapa nisabnya? 85 gram emas. Hari ini saya dapat rezeki misalnya 85 juta, sudah nyampe nisab ini. Tahun depan di tanggal yang sama, pas setahun haul, sudah setahun, baru keluarin zakatnya. Kalau harta itu enggak berkurang atau malah menambah, itu zakat mal. Artinya apa? Setiap saat ada harusnya orang bayar zakat mal. Bila perlu setiap hari. Karena orang nyampe hartanya nisab ini beda-beda waktunya. Bukan Ramadan. Karena orang miskin adanya bukan Ramadan saja. Setiap waktu, setiap saat ada orang miskin. Ini orang miskin enaknya kadang Ramadan aja dia bisa makan enak. Syawal udah mulai kering lagi. Idul Adha agak mendingan dapat daging. Udah nunggu lebaran lagi lama habis Idul Adha. Karena orang-orang kita bayar zakatnya kapan? Ramadan ya. Cek lagi nanti rekening sampai rumah. Udah nyampe nisab belum? Kalau sudah catat tanggalnya. Tahun depan bayarin zakatnya. Zakat mal ini penting. 8 orang akan nuntut kita nanti di akhirat. 8 orang ini ada yang ngambil pahala sholat kita, pahala ngaji kita, pahala puasa kita, pahala umroh kita. Kenapa? Karena hak dia nggak kita berikan. Nabi mengatakan atadruna manil muflis.
Tahu nggak kalian orang-orang yang bangkrut itu? Sahabat nanya, al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata. Ya Rasulullah, orang yang bangkrut itu kan yang nggak punya harta ya, nggak punya benda ya. Kata Nabi, bukan itu maksud saya. Al-muflisu min ummati yaumal qiyamah. Orang yang bangkrut hari kiamat. Sudah bisa melewati jembatan Sirat, sudah lewat dia jauh. Orang-orang yang nyemplung ke neraka protes. Ini hisabnya. Kenapa protes? Haknya belum dikasih dulu zakatnya dia. Fa'akhadha min hasanatim. Diambillah pahala sholatnya. Habis pahala sholatnya, ambil pahala puasanya. Yang satu minta pahala zakatnya. Terus begitu. Fa'in faniyat hasanatum. Habis amal solehnya. Dibagi-bagi. Turihat min khotoyahum. Dosa orang-orang ini dilemparin ke dia. Summa turihat ilan nar. Kemudian laki-laki ini dicampakkan oleh Allah ke neraka. Orang yang banyak pahalanya saja sudah ada di gerbang surga. Gara-gara gak bayar zakat mal bisa nyemplung lagi ke neraka. Gimana yang gak bawa pahala? Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah, cek lagi harta kita yuk. Jangan-jangan kita sudah wajib nih bayar. Yang punya usaha cek lagi dagangannya. Berapa tuh stok barang di toko? Saya biasanya bayar zakat tuh bulan Muharram. Saya suruh anak buah saya cek di gudang 1, gudang 2. Berapa stok barang situ. Sekian bos, ya udah keluarin zakatnya. Tinggal keluarin. 2,5% keluarin. Enak kita hidup. Itu kita makan juga makan harta haram. Ya. Kemudian walam yang kusu ahdallahi wa rasulih. Penyebab turunnya musibah yang keempat adalah wala yang kusu ahdallahi wa rasulih. Melanggar perjanjian dengan Allah dan Rasulnya. Al-ahdu bainana wa bainakum as-salah, kata Nabi. Perjanjian aku dan umatku itu sholat. Gak usah ditinggalin. Sekarang banyak gak orang ninggalin sholat? Banyak Pak. Kita dengar tadi orang berzina udah serem banget. Padahal ninggalin sholat lebih besar dosanya daripada berzina. Lebih besar dosanya daripada berzina. Man taraka sholata amdan. Sekali saja ada orang ninggalin sholat. Sengaja lagi. Udziba fin nari jahannam haqban. Dia akan disiksa di neraka jahannam kalau nggak tobat. 1 ahqab haqban. Berapa 1 ahqab? Kita buka surat An-Naba. Labisina fiha ahqaba. Haqbun jamaknya ahqab. Kalau kita baca terjemahan, haqbun ini maknanya apa? Qit'atun minal waqt. Potongan waktu. Berapa potongan? 5 menit, 10 menit, sama numi'ata alfasanah, kata Ibnu Katsir. Sekitar 800.000 tahun. Bayangin 2 kali sholat ditinggalin. 3 kali sholat. Subuhnya jam 6. Suruknya jam 6 kurang 10 menit. Benar gak suruk jam 6 kurang 10 menit? Subuh suruk kurang 5 menit. Ada orang tadi pagi sholat jam 6 gak kira-kira? Banyak Pak. Sholat apa dia? Sholat suruk. Loh kok bisa sholat? Ya udah waktu suruk. Bukan sholat subuh. Hati-hati jamaah. Wa nad'u min ba'dihim khalfun adha'us shalah. Surat Maryam ayat 59. Ada nanti sekelompok-kelompok orang di akhir zaman. Adha'us shalah. Melalaikan sholat. Wattaba'us syahawat. Ngutamain sahwat tidurnya. Tidur dia. Bangun jam 6:30, 7 sholat dia. Apa kata Allah? Fasawfa yalqawna ghayya. Aku sudah siapin tempat. Mana? Jurang neraka jahanam. Namanya ghayya. Masya Allah. Di surat yang kita hafal, fawailul lil musallin. Akan masuk neraka wail orang-orang yang sholat. Yang macam apa sholatnya? Alladzina hum an sholatihim sahun. Kalau kita baca terjemahannya lalai. Apa kata Ali bin Abi Thalib menafsirkan ayat ini? As-shalah kharij an waqtiha. Sholat di luar waktu. Jam 6 di luar waktu enggak Pak? Di luar waktu jam. Masih pagi tapi ya terserah mau pagi mau siang.
Inna salata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Aku yang tentuin waktu sholat, bukan inti, kata Allah. Maka jamaah perhatikan. Kalau mau tidur lagi habis subuh, walaupun gak baik tidur habis subuh, mending tidur habis subuh ketimbang kesiangan sholat. Sholat ini bukan perkara main-main. Amalan lain, wahyu turun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, ada ayatnya. Zakat ada ayatnya. Sholat, Nabi dipanggil ke langit. Sampai Sidratil Muntaha. Disuruh sholat. Berapa kali disuruh? Khamsin. Apa kata Nabi? Sami'na wa ata'na. Siap ya Allah, laksanakan. Turun. Kita utang budi Pak sama Nabi Musa, Pak. Ya Muhammad, wahai Rasulullah, madza aujaba rabbuk? Apa yang diwajibkan Allah? As-shalah. Salat berapa kali? 50. Uis, minta diskon. Enggak kuat. Saya aja otot kawat, tulang besi, enggak kuat. Nabi Musa kuat, Pak. Buktinya apa? Ada orang berantem dilerai mental kan mati tuh. Itu salah satu penyebab Nabi Musa enggak mau ngasih syafaat di mahsyar. Ketika ditanya, ya Musa, enggak, saya pernah enggak sengaja bunuh orang Kipti. Lagi berantem saya pisahin, mentok kepalanya, mati dia. Nabi Musa pernah ditanya bagaimana rasanya sakit sakaratul maut. Wajadtu nafsi kal usfur alladhi yukla fil mikla. Aku dapati tubuhku ini seperti burung kecil yang digoreng hidup-hidup. La yamut hatta astari. Nggak bisa mati sampai saya bisa istirahat kalau mati. Wala anju hatta yatir. Dan nggak bisa bebas kemudian terbang kabur, nggak bisa. Bayangin dahsyat sakaratul maut seorang nabi. Lalu bagaimana dengan kita? Nabi Musa bilang nggak kuat, diskon minta. Minta diskon. Berapa kali Nabi bolak-balik kesian. Berapa sekarang? 5. Udah nggak kuat umatmu minta lagi diskon. Nggak enak saya sama Allah. Udah 5 pahalanya tetapin nama yang pertama 50. Tapi umatmu nggak kuat. Ya benar. Nggak kuat, Pak. Kalau kuat kan subuh penuh terus kayak Jumatan. Kalau subuh sepi. Nah jamaah yang dirahmati oleh Allah. Melanggar perjanjian dengan Allah dan Rasulnya. Dan yang kelima adalah walam yahkum a'immata bi kitabillah. Secara umum negara-negara banyak tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya, banyaknya orang yang berbuat zalim. Apa itu zalim? Menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, ini zalim. Terutama zalim yang paling besar adalah perbuatan syirik. Inna syirka la zulmun azim. Kesyirikan sekarang sudah luar biasa. Dulu kita dengar apa? Jai langkung, jelek banget kepalanya, batok kelapa kan. Apalagi jenglot, ya Allah. Sapu ijuk dipakein tuh. Sekarang keren-keren, Pak. Boneka apa namanya? Boneka roh apa tuh? Baby doll apa? Sama jamaah. Jadi kemusyrikan itu terus akan berkembang. Ngikutin zaman, keren juga dia. Dulu namanya ramalan, sekarang namanya horoskop, zodiak. Isinya sama, dosanya sama. Tapi sudah berubah cara. Dukun ganti orang pinter. Karena yang datang orang-orang yang gak pinter. Dukun kaya-kaya, Pak. Kemarin pagi saya ngisi di Kemang. Kemang Pratama 3 Masjid Baitur Rahman. Ada rumah gede, Bang. Rumah dukun. Kenapa rumahnya gede? Karena laris manis. Kalau gak laku di pinggiran dia. Bayangin luar biasa. Walaupun tinggal di kota kayak Bekasi ini kemusyrikan luar biasa, Mas. Orang jualan motor aja depan tokonya ada sesajen. Naikin rumah, banyak macam-macam.
Takut kemasukan jin, tapi jin diundang pas bangun rumah. Pisang gede-gede, tukangnya senang lumayan katanya. Ada nggak begitu Pak? Banyak Pak. Di ya ada di sini nggak tahu. Nah jamaah yang dirahmati oleh Allah, ini kemusyrikan luar biasa sekarang. Sekedar baca aja kita, anak-anak kita beli majalah gaul itu ada ramalan bintang Pak. Hati-hati, di HP juga banyak sekarang. Lahir bulan November bintang Scorpion, begini. Wih, bener banget nih kata anak kita. Lantuk bal salatahu arba'ina yauman. 40 hari ibadahnya nggak diterima oleh Allah. Man atakahinan aw arrafan fasadaq bima yaqul lantuk bal salatahu arba'ina yauman. Siapa yang datangin dukun, ramalan, tulis-tulisan yang ramalan, dia percaya aja, cuman percaya doang, nggak diamalin. Itu 40 hari ibadah nggak diterima. Bayangin kita sholat, ngaji, puasa di situ, nggak diterima sama Allah. Ya udah sekalian nggak sholat aja, double dosanya. Kalau sholat cuman gugur kewajiban. Kalau dia amalin ada perintah-perintah, beli ayam hitam, potong, darahnya cecerin di perempatan jalan, kemudian dagingnya dibakar, makan, wah enak makannya. Tapi ini sudah kafaru bima unzila ala Muhammad. Sekarang luar biasa kemusyrikan ini jamaah yang dirahmati Allah. Nah, ini yang mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kana muhlikal qura illa wa ahluha dzalimun, dalam surah Al-Qasas ayat 59. Tidaklah aku menghancurkan suatu negeri, suatu kampung kecuali mayoritas penduduknya berbuat zalim. Dalam surat Hud ayat 102, wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhdzal qura wa hiya zalimatun inna akhdahu alimun syadid. Allah itu kalau membinasakan satu kampung dan di kampung itu kezalimannya luar biasa, sesungguhnya azab Allah amat sangat dahsyat. Penyebab musibah yang berikutnya adalah ulah manusia. Zaharul fasad, nampak kerusakan. Fil barri wal bahri, di langit, di laut, di darat. Penyebabnya adalah aidin nas, manusia. Dari buang sampah, macam-macam lah. Penyebabnya manusia. Yang kedelapan adalah karena tokoh-tokoh banyak berbuat maksiat. Ini penyebab musibah yang luar biasa. Surat Al-Isra ayat 16. Wa idza aradna an nuhlika qaryah. Kalau aku ingin binasakan suatu negeri, amarna mutrafiha. Allah cek dulu orang-orang kayanya, tokoh-tokohnya. Fafasaku fiha. Oh, mereka buat maksiat semua. Mereka kebanyakan berbuat maksiat. Fahaqqa alaihil qaul. Sudah berlaku ketentuanku. Fadammarnaha tadmiro. Aku hancurkan sehancur-hancurnya. Maka kalau para tokoh, sekarang orang korupsi nggak ada yang malu Pak. Senyum-senyum, ketawa-ketawa, bahagia kayaknya. Nggak ada malu-malunya. Nah ini penyebab banyak terjadi bencana. Yang kesembilan, justru karena orang-orang soleh juga diam. Udah biarin aja. Sekarang bukan diam. Orang-orang yang nahi mungkar sudah nggak ada. Habis sudah. Nah ini juga penyebab turunnya musibah. Surat Al-Anfal ayat 25. Ittaqu fitnatan la tusibanna alladhina amanu minkum khassa. Wa'lamu annallaha syadidul iqab. Kalau terjadi bencana, bukan menimpa orang yang tidak baik saja. Orang-orang baik pun akan kena imbas. Terjadi gempa, rumah rubuh, apakah rumah orang maksiat saja? Enggak. Rumah ustadz, rumah kiai, rumah orang baik, rubuh juga. Kena banjir, tenggelam juga. Wafat juga. Nahi mungkar ini sudah. Dan terutama yang harus melakukan nahi mungkar ini apa? Para tokoh, pemangku kekuasaan. Man ra'a minkum mungkaron falyughayyir biyadihi. Ini kita juga harus paham, jangan ujuk-ujuk nahi mungkar. Ada kelewat semangat kadang.
Siapa yang melihat kemungkaran, rubah dengan kekuatan. Kita rakyat nggak punya kekuatan, Pak. Fa'in lam tastati, nggak bisa. Fabilisani, pakai tutur kata yang baik. Nggak bisa, fabiqalbi, ingkari perbuatan itu, doain. Itu iman yang paling lemah. Jadi jangan sembarangan. Terjadi di Jawa Timur itu ada saudara kita menghempaskan sesajen. Tadi saya ngelihat sepintas, ya Allah. Pas saya lihat, ya tempatnya di pura. Ada tempat ibadah orang Hindu. Aduh, ini salah. Salah. Nabi dakwah di Mekah berapa tahun, Pak? 13 tahun. Di sekitar Ka'bah ada berapa berhala situ? 360 berhala, Pak. Nabi sholat ngadep kemana? Ngadep ke Ka'bah. Ada berhala situ. Ada nggak yang sentil hidungnya sama Nabi? Dijitak kepalanya sama Umar. Umar hebat. Nggak ada. Karena belum punya kekuatan. Sabar Nabi dengan lisan dakwanya. Cara kedua dipakai. Nabi tetap sholat, tetap sawab di sekitar situ. Sampai Nabi diusir itu masih utuh patung 360. Bahkan tahun ke-6 hijrah Nabi sempat umroh. Masih ada 360 berhala itu. Nggak ada yang dihancurkan. Tapi setelah orang Quraisy melanggar perjanjian, genjatan senjata, terjadi Fathu Mekah itu. Dan posisi Fathu Mekah ini orang Mekah sudah galau. Gubernurnya udah masuk Islam. Gubernurnya udah masuk Islam. Makanya dikatakan apa? Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Orang itu seperti tsunami masuk Islam. Artinya hampir 99% orang Mekah masuk Islam. Makanya dihancurkan tuh patung-patung. Dan kita nggak bisa, nggak mungkin kita jalan-jalan ke Bali. Ada sesajen kita tendang, habis kita balik tinggal nama ke Bekasi, Pak. Jadi jamaah semangat boleh, tapi harus tahu cara. Dengan kekuatan, dengan lisan, kalau nggak bisa, dengan hati kita ingkari. Yang ke-10 adalah banyaknya orang yang mengumpulkan harta haram. Ini penyebab luar biasa. Dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, barang siapa yang mengumpulkan harta dengan cara haram, maka Allah akan memusnahkannya dengan banjir dan tanah longsor serta gempa bumi. Ada orang bilang begini, alah yang haram aja susah. Nah, ini hati-hati. Seolah-olah nggak dihisab. Halal kata Ali akan dihisab. Ditanya 2 kali halal itu. Ini peci dibeli dari mana? Digunakan untuk apa? Motor beli dari mana? Gunain untuk apa? Bisa jawab bener, aman. Itu kalau halal. Haram nggak pakai ditanya, langsung diazab. Haram akan diazab. Jadi pastikan nih properti kita nih halal, Pak. Pastikan halal. Maka ini yang menyebab doa-doa kita kadang gak dikabul sama Allah. Dulu ada pemimpin namanya Hajjaj bin Yusuf. Ini hafal Quran pemimpin, gak bener tapi hafal Quran. Bayangin, kita kan mikir hafal Quran pasti bener. Gak bener ini, hafal Quran Hajjaj bin Yusuf. Ngerti agama, lu jangan salah. Sekarang banyak orang model begitu, Pak. Karena sejarah akan berulang. Tokohnya, waktunya yang beda. Kayak tadi tuh Jai Langkung dulunya. Sekarang keren lagi. Ya sama. Model Hajjaj bin Yusuf banyak sekarang. Hajjaj bin Yusuf setiap pilih gubernur. Ini kisah nyata. Setiap pilih tokoh gubernur atau wali kota yang dia pilih itu didoain sama rakyat. Mudahan mati, mudahan mati. Mati besoknya, Pak. Habis dilantik seminggu 2 minggu sakit mati. Terus begitu. Kata Hajjaj bin Yusuf, wah mantap nih doa-doanya. Merenung dia ingat-ingat pelajaran agamanya. Oh, senyum-senyum sendiri Hajjaj bin Yusuf. Bilang kepada Perdana Menterinya, besok suruh
Rakyat bawa telur semua, ngumpulin telur. Yang nggak bawa pisahin pala sama badan. Bunuh aja. Hobi Hajjaj bin Yusuf itu bukan main golf Pak. Numpahin darah hobinya. Nggak ada yang cocok matiin. Baca sejarahnya jamaah. Kemudian kumpulin telur. Bawa ke alun-alun telur. Telur apa? Pokoknya telur kumpulin. Ngumpulin semua telur. Timbang dibunuh kumpulin aja timbang telur. Ada yang punya telur puyuh, bawa telur puyuh. Yang entoknya lagi nelur di rumah bawa. Ada telur angsa, ada telur ayam kampung, beda-beda bentuknya itu. Bawa, kumpulin, diliatin. Pastikan semua bawa. Oke, semua bawa. Setelah itu besok ada berita baru lagi. Sekarang suruh ngambil telur. Pokoknya harus habis itu. Harus ambil segera. Bingung rakyat, ambil lagi telur. Setelah diambil telur pulang masing-masing. Ada yang lapar telurnya diceplok buat sarapan. Dimakan dan lain sebagainya. Udah setelah berlalu sepekan. Kurang lebih lah. Kata Hajjaj bin Yusuf. Ente saya lantik jadi gubernur. Saya takut mati. Nggak aman dijamin. Dijamin aman. Bener Pak, sebulan, 2 bulan, setahun aman. Jangankan pilek, sehat. Apalagi kena Omikron. Enggak. Sehat gubernur. Masya Allah. Bingung rakyat. Doanya nggak mempan lagi jamaah. Bingung dia. Nanya orang soleh. Kata orang soleh, apa yang terjadi sama kalian ini? Diceritain. Kami disuruh ngumpulin telur sama Hajjaj bin Yusuf. Terus suruh ngambil lagi. Terus yang kalian ambil telur yang kalian bawa. Ya enggak lah. Udah ini penyebabnya. Udah ketahuan katanya. Berarti kalian makan rizki subhat. Wong bawa telur puyuh, ngambil telur angsa paling gede. Curang banget. Digoreng di rumahnya. Buat sarapan sekeluarga. Halal gak itu Pak? Subhat minimal. Wa man ittaqa subhat faqad istabra li dinihi wa irdih. Orang yang menghindari rizki subhat, dia sudah menjaga kehormatan dan agama. Faman waqa'a fi subhat waqa'a fi haram. Yang masuk ke dalam subuhat, masuk ke dalam perkara haram. Itu yang dilakukan. Jamaah yang dirahmati oleh Allah. Itu penyebab doa-doa tidak. Doa-doa rakyat Hajjaj bin Yusuf nggak dikabul lagi. Dan itu terjadi sekarang. Kita dicekokin dengan cara-cara haram semua. Sehingga kita doain juga yang nggak enak-enak nggak kabul-kabul. Gimana mau kabul? Kata Nabi apa? Rojulun adbar as'as. Ada laki-laki musafir. Doa musafir itu mustajab. Ya muddu yadaihi ila sama. Adab doanya ada ngangkat tangan ke langit. Faqala ya Rabbi ya Rabbi. Doa dengan asma'ul husna walillahil asma'ul husna. Fad'uhu biha. Rabb ini doa paling keren pakai Rabb. Apa kata Nabi? Jadi semua syarat doa sudah ada. Musafir. Ngangkat tangan, nangis lagi. Kemudian doanya pakai asmaul husna. Jadi nggak ada alasan untuk Allah nggak ngabulin ini doa. Bahkan Allah katakan apa? Aku malu kepada hamba yang ngangkat tangan nggak aku kabulin doanya. Tapi Nabi bilang apa? Mat'amu haram, makanannya haram, malbasu haram, minumannya haram, pakaiannya haram. Wa guziya bi haramin, dia dibesarin oleh ayah ibunya dari rizki yang subhat, haram. Kemudian Nabi bilang apa? Fa'anna yustadzabu lizalim. Sampai kiamat juga doa gak bakalan dikabul. Jangan-jangan itu Pak penyebabnya Pak. Ya Allah, anak saya jadiin anak soleh. Bandel anak kita. Kenapa? Rizki kita haram jamaah. Kendaraan kita haram. Baju kita haram. Ya Allah. Terus gimana kita mau ngetuk pintu langit? Yang terakhir, mengingkari nikmat Allah. Ini ayatnya surat Ibrahim ayat 16 sudah hafal semua. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kita banyak tidak mensyukuri nikmat Allah. Maka diturunkan azab. Surat An-Nahl ayat 83, ya'rifuna nikmat Allah. Kita tahu nikmat-nikmat Allah. Tsumma yunkiruna, tapi kita ingkari, wa aktsaruhumul kafirun. Di antara mereka banyak orang-orang kafir. Surat An-Nahl ayat 112.
Wa daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah. Allah mengambil permisalan ada satu negeri, suatu kampung. Kanat aminatan mutmainnah. Negerinya aman, tenang, sentosa. Gemah ripah, loh jinawi lah bahasa kita. Ya'tiha rizquha ragadan. Rizkinya mengalir deras. Mingkuli makan dari mana saja rizkinya. Kemudian apa yang terjadi? Fakafarat bi an'umillah. Dia kufur terhadap nikmat Allah. Kemudian apa kata Allah? Fa'adzaqaha libasal ju' wal khauf. Aku berikan negeri itu pakaian kelaparan, ketakutan dengan banyak musibah. Bima kanu yasnaun. Ini akibat perbuatannya, enggak mensyukuri nikmat Allah. Nah, ini jamaah yang dirahmati oleh Allah, 11 penyebab turunnya musibah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan negeri kita dari berbagai macam bala dan musibah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoi yang kita lakukan. Dan di hari Jumat itu disunnahkan banyak doa. Allahumma kfini, Allahumma kfini bihalalik an haram wa bifadlika amman siwa. Kita minta sama Allah dicukupkan dengan yang halal saja. Enggak usah cari-cari yang haram. Dan mudah-mudahan itu bisa menjauhkan kita dari berbagai macam bala dan musibah dari Allah. Ini yang disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Nggak usah nanya kali ya, suara udah habis banget nih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.